terkait pajak, ada potongan pajak untuk sawah 3 hektar itu gimana Bang? Emang waktu itu ada program gratis pajak bumi bangunan. Cuman faktanya itu nggak semua petani nerima gitu. Program itu mungkin ya sampai itu paling ke pihak desa sama pihak kelompok tani. Mayoritas ya di petani di Karawang itu nggak ada, banyak kan yang nggak dapat program gratis itu walaupun sawahnya di bawah 3 hektar. Letak kesalahannya di mana? Ya minimnya sosialisasi Pak, sosialisasi dari pihak Bapenda mungkin ya masalah pajak itu ke petani itu, ke masyarakat itu kurang. Jadi nggak pada tahu gitu adanya program pajak gratis itu. Emang program ini sudah berapa lama? Ya semenjak kalau nggak salah tahun 2022 waktu kenaikan pajak pertama gitu ya, yang hampir 300 sampai 400% waktu itu dari pajak biasa setor itu misalkan 40.000 bisa nyampe 100.000 lebih waktu itu. Siap. Ya emang pikiran ya ke situ. Soalnya apaan? Ini cuman waktu itu kan mau pilkada. Program tersebut ya mungkin istilahnya buat iniin pihak masyarakat itu. Tapi karena tidak ada sosialisasi, masyarakat ya taunya ya setiap datang petugas pajak ya mesti bayar gitu. Ya posisinya dengan kenaikan pajak ini ya memberatkan petani gitu. Sementara kan 2 musim ke belakang ini kan walaupun harganya udah tinggi gitu, istilahnya Bulog menyerap harga 6.500, tapi hasil panen karena banyaknya serangan hama dan penyakit di Karawang itu rata-rata berkurang itu hasil panennya. Tutupin biaya produksi aja udah alhamdulillah gitu. Sekarang ditambah pajak itu naiknya nggak kira-kira gitu. Ya harapannya istilahnya kenaikan pajak ini ya dibatalkan gitu. Kembali ke semula gitu pajak dulu waktu sebelum kenaikan itu. Kakak punya tanah? Saya punya, cuman sedikit itu. Oke. Sudah bayar pajak belum? Hari ini enggak. Kenapa? Pokoknya udah pas kenaikan saya nggak bayar pajak aja. Ya, Alasan nggak bayar pajak apa? Ya itu waktu itu kan kita baru mulai istilahnya ekonomi udah mulai mulai jalan habis Covid, pajak naik, terus hasil panen juga 2-3 musim sekarang itu berkurang gitu, nggak maksimal. Alasan konkret Akang nggak bayar pajak apa? Ya karena mahal Pak. Karena mahal ya? Iya. Teman-teman yang lain juga ada yang seperti itu? Yang hampir banyak itu yang sekarang itu nggak bayar akibat terlalu mahal gitu. Apalagi tanahnya yang di pinggir jalan itu nyampe ya 5-6 kali lipat gitu. Terus keinginan Akang sendiri bersama teman-teman para petani itu dengan adanya kondisi seperti apa sih Pak? Ya harusnya itu dibatalkan aja kenaikan pajak itu, kembali seperti semula. Istilahnya biarkan petani sekarang udah lagi menikmati dengan harga mahal nih. Cuman ke depan mungkin kalau misalkan kita udah stabil, masyarakat ekonomi petani udah stabil, mungkin kenaikan juga kita nggak terlalu ini. Cuman jangan sampai berlipat-lipat kali gitu. Istilahnya kenaikannya bertahap lah. Akang selama ini tidak merasakan ini pembayaran pajak gratis? Enggak. Karena itu enggak, kita tahu cuman dari ya ada dipasang gitu di desa juga kan. Nah, terus waktu itu waktu kampanye kan ada katanya gratis pajak, tapi yang turun ke kita itu kita kan nggak tahu syaratnya apa. Padahal mah kalau misalnya bikin program, kalau menurut saya kita kan mungkin pemerintah itu ada data pemilikan sawah di Karawang itu. Harusnya dari data tersebut misalnya si A punya sawahnya cuma 2 hektar, udah otomatis aja di SPPT itu 0 mestinya gitu. Sistemnya langsung bikin 0 lah. Jangan tagihan dikeluarin gitu. Jadi kita itu mesti ngurus lagi. Sementara kan petani nggak dikasih tahu cara ngurus kemananya. Kalau misalkan kita istilahnya langsung otomatis yang punya sawah 3 hektar kurang 3 hektar langsung 0 gitu. Itu enak gitu kalau mau bikin program mestinya begitu Pak. Ini kan di HUT Karawang kan ada program diskon nih Pak. Itu banyak dimanfaatin nggak sama petani? Ya itu sama sosialisasinya nggak ada Pak. Cuman datang aja petugas pajak biasanya datang ngasih tagihan, udah
Kalau misalkan yang bayar ya bayar ke petugas pajak, yang enggak ya mungkin ya seperti saya nggak bayar gitu. Nama saya Saya Saiful, Pak. Akan abang lakukan terhadap pengujian Ya, pajak. kalau saya lihat dari analisis terkait keputusan bupati, ini ada dua metode sebetulnya. Satu, bisa dibatalkan melalui executive review, di mana keputusan bupati ini adalah produk kepala daerah. Ini bisa diajukan executive review. Karena memang keputusan-keputusan yang lahir pada saat waktu itu tidak berasas keadilan bagi setiap kaum masyarakat yang ada Kabupaten Karawang tentunya. Pajak naik, kondisi ekonomi lagi sulit, ini mencekik kalau menurut saya. Ya kalau menurut saya secara garis besar ini sesuatu pemerasan yang dilegalkan. Kalau legal mind saya yang bermain atau analoginya ya kalau seperti itu. Nah justru kedua, ini bisa dilakukan dengan GR, Judicial Review. Baik melalui PT UN karena ini sifatnya keputusan pejabat, atau memang melalui Mahkamah Agung karena ada aturan-aturan tertentu. Mungkin itu nanti akan saya dalami dan akan saya serius terkait hal ini. Ini akan saya ajukan GR ke depannya ini. Karena ini sebagai presiden atau menjadi warning terhadap pemerintah saat ini. Jangan saya mena-mena lah kalau menurut saya. Harus berkaca dulu, harus berpikir dulu kalau mau mengambil kebijakan. Harus mengkaji dulu dengan betul penilaiannya, terutama ya dari penilaian naik NJOP itu dari mana. Sudah sesuai dengan pedoman peraturan Menteri Keuangan belum tahun 2018. Karena Perda dan Perbuk Karawang, kalau saya lihat mungkin nanti saya cek kembali, itu belum ada terkait dengan metode penilaian yang digunakan sebagai rujukan atau aturan teknis dari yang seharusnya dari Kementerian Keuangan aturan di tahun 2018 seperti itu. Bang, ini ada terkait keluhan dari masyarakat nih Bang tentang kenaikan pajak itu sendiri. Oke. Dan ada ya permintaan mereka kalau bisa tolong dibatalkan, itu gimana? Ya, kalau saya lihat sih memang historis Karawang ini terakhir kenaikan berdasarkan keputusan bupati itu tahun 2021 untuk kebutuhan 2022 dan seterusnya. Dan sebelum 2021 memang ini terakhir sekitar 2011 atau 2013 terakhir itu. Secara aturan memang per 3 tahun sekali. Nah, tapi memang Karawang ini telat sehingga tahun 2021 minim sosialisasi satu itu. Kedua, yang menjadi konsen saya di keputusan bupati pada tahun 2021 itu aspek penilaiannya itu dari mana? Apresial yang dilakukannya sudah berdasarkan pedoman peraturan Menteri Keuangan atau belum? Satu itu. Kedua, saya berpikir bahwa kalau memang aspek yang dinilai dari apresial maupun dari DPPKAD yang melakukan pemetaan wilayah itu tidak berdasarkan peraturan Menteri Keuangan terkait pedoman penilaian, sehingga itu menjadi dampak yang serius terhadap keputusan bupati yang dikeluarkan pada tahun 2021. Nah, akibat dari aspek penilaian yang menurut saya ini ketika dikaji lebih dalam cacat hukum karena tidak sesuai dengan pedoman, itulah yang berdampak terhadap pembatalan yang bisa dilakukan, yang dapat dilakukan atas keputusan Bupati tahun 2001 terkait dengan kenaikan NJOP yang berpengaruh terhadap PBB P2 Kabupaten Karawang sendiri. Ini bagaimana Kak? Karawang ini masyarakatnya sedang kesulitan ekonomi. Semua, bukan hanya Karawang, senasional ini. Ada isu-isu juga DPR sekarang naik insentif apa dan sebagainya. Ini seharusnya Bupati Karawang atau Bapeda Karawang ini mengkaji terlebih dahulu. Satu terkait itu. Kedua, berbicara terkait dengan adanya keputusan Bupati pada tahun 2025 terkait diskon dan denda penghapusan. Itu menurut saya hanya keputusan yang menurut saya itu ilusi. Dan ini hanya membuat senang sementara atau sesaat bentuknya. Karena logikanya seperti ini. Keputusan Bupati pada tahun 2025 terkait dengan penghapusan denda dan diskon itu mempunyai jangka waktu. Kalau jangka waktunya ini habis, berarti balik lagi kembali terhadap keputusan Bupati yang tahun 2021. Dan wajar orang yang tadinya bayar 67.000 jadi 300 atau jadi 200
Ada juga yang saya temukan informasinya yang harusnya dulu 700.000 sekarang jadi 3.700.000. Ya wajar karena efek domino dari keputusan Bupati tahun 2021. Ini yang menjadi konsen serius buat saya untuk masyarakat ini melek. Satu itu. Dan memang kalau memang perlu ini, saya JR-kan ini terkait keputusan Bupati pada tahun 2021. Ya terlepas ini berdampak kepada PAD kabupaten, ya harusnya bupati dituntut kreatif. Jangan berbicara siapa bupatinya, jangan berbicara hari ini bupatinya beda dan sebagainya. Saya tidak berbicara soal itu, saya berbicara terkait kepemimpinan daerah hari ini. Kalau memang bupati serius untuk menanggulangi hal-hal yang seperti ini, jangan sampai ada terjadi isu nasional yang memang saya rasa ini sudah terjadi lebih dahulu ya di kabupaten-kabupaten lain yang sudah ramai. Nah ini justru harus diambil sikap secara serius konkret agar masyarakat ini tidak terbebani di sekarang yang situasi ya memang menurut saya ini segala sesuatunya terhimpit untuk masyarakat apalagi yang bagian-bagian atau masyarakat menengah ke bawah ya seperti itu.